siang Bapak. Selamat siang Bu Rosi, gimana? Apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik Bapak. Mau mengganggu waktunya Pak Larnon ini Pak. Ada tugas CGP tentang kepemimpinan, tentang wawancara Ibu Bapak. Mau menanyakan tentang demonstrasi kontekstual nilai-nilai kebajikan kepemimpinan Bapak. Mohon maaf mengganggu. Oh gitu ya, monggo. Gimana Mbak Rosi? Yang pertama, bagaimana Bapak sebagai pemimpin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Mbak Rosi. Kalau rujukan moral itu tidak sulit untuk menentukannya karena seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Sedangkan kalau dilema etika itu memutuskan dengan banyak pertimbangan, itu antara aturan, kemudian pendapat-pendapat warga sekolah, itu ada guru, karyawan, dan sebagainya. Nah, itu membutuhkan berbagai sumber dari sisi moral dalam aturan sekolah, budaya sekolah, dan pendapat warga. Biasanya seperti itu, Mbak Ros. Bagaimana Bapak selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan Bapak? Ya, biasanya itu ada beberapa pendapat. Yang pertama, kita selesaikan lebih dahulu dengan melihat beberapa pertimbangan dari beberapa sisi. Kemudian yang kedua itu melihat sudut pandang rasa peduli dan tidak merugikan orang lain, intinya seperti itu. Langsung, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Bapak? Ya, prosedurnya pertama itu tentang dampak negatif dan positifnya. Kemudian meminta pendapat warga sekolah untuk membuat kesimpulan akhir dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua berdasarkan aturan yang berlaku, Mbak Rosi, itu mengutamakan kepentingan bersama. Saya kira itu. Kemudian mungkin selama ini yang menurut Bapak paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang terkait dilema etika yang bagaimana Bapak? Itu menurut saya itu dengan cara mengidentifikasi masalah sehingga mengumpulkan informasi yang relevan, mencari solusi, mempertimbangkan kembali sebelum membuat keputusan akhir. Itu Mbak Rosi. Terima kasih Bapak. Kemudian hal apa saja menurut Bapak yang merupakan jadi tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut atas kasus-kasus tersebut Bapak? Ya, untuk mengambil keputusannya yaitu dengan rasa keadilan, rasa kasihan atas perlakuan yang sama pada semua orang. Ya, timbulnya perbedaan pendapat sebuah keputusan itu sudah wajar karena perbedaan latar belakang, pemikiran, dan pemahaman sehingga kelompok kecil harus melawan kelompok yang besar. Terima kasih Bapak. Apakah Bapak selaku pemimpin atau kepala sekolah memiliki jadwal tertentu dalam penanganan dilema etika? Kemudian apakah menyelesaikannya pada waktu itu? Kemudian apakah ada jadwal atau prosedur bagaimana Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Ya, itu tergantung Mbak Rosi. Kalau misalnya kepala sekolah juga ada kesibukan, itu bisa langsung saya tangani, bisa langsung saya membuat jadwal sehingga nanti kita bisa menyelesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak. Kemudian ini Bapak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika Bapak? Ada, itu kepala sekolah kan punya banyak relasi, itu nanti bisa dibantu oleh para guru senior, kemudian stakeholder, kemudian dari orang tua wali murid. Yang terakhir Bapak, ini dari semua hal yang tadi disampaikan oleh Bapak, menurut Bapak dalam pembelajaran yang Bapak petik atau pengalaman dari Bapak dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika seperti apa Bapak? Yang pertama,
pembelajaran yang dapat dipetik adalah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dari segala sisi sehingga kita betul-betul merasakan yakin dengan keputusan yang didapat. Yang kedua, menambah ilmu dan wawasan dalam mengambil keputusan, dan saya mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan dengan pertimbangan yang sudah baik dan sudah benar dan sudah berlaku. Saya kira itu. Ada lagi? Dan sampun Bapak, Ya. lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali untuk ini tugasnya soalnya Bapak. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Mbak Rosi yang sedang melaksanakan kewajibannya sebagai guru penggerak. Terima kasih Bapak waktunya. Ya, sama-sama Mbak Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Minta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak Minta mengganggu waktunya di siang hari ini. Saya kesini untuk mau mewawancarai Pak Minto guna memenuhi tugas kami dari CGP untuk demonstrasi kontekstual. Maka dari itu nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bapak. Mohon nanti Bapak untuk membantu menjawabnya. Selalu saya ya Pak. Oke. Ya. Ya, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, Oke. selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Sebenarnya hampir semua kasus ya Mbak itu akan melibatkan tentang dilema etika, juga dengan dilema moral itu hampir semua kasus. Karena kan yang namanya kasus kan kita bisa lihat dari mana, mana sisi kita untuk melihat kasus tersebut. Nah, kadang kasus itu kita harus melibatkan orang lain kan untuk menyelesaikan, dan kasus itu juga akan berhubungan dengan orang lain. Nah, sebagai kepala sekolah ini dengan guru mesti akan ada kepala sekolah dengan karyawan. Ya, di situ kan akan kita lihat ini sebenarnya masuk mana yang dilema etika atau dilema moralnya ya, dilema etika atau bujukan moralnya. Kadang kita kira dengan hati, kalau udah hati itu berarti kan bujukan moral kan gitu. Tapi kalau etika itu bagaimana? Jadi kita harus seperti itu kan, gitu. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang nomor 2, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Setiap ada permasalahan seperti itu, tentunya di situ saya harus istilahnya mengukur tingkat ini kebenarannya, kira-kira yang lebih benar yang mana gitu. Jadi memang semua sama benar, tapi kita harus mengambil kalau itu diputuskan, risiko yang nanti akan muncul setelah keputusan itu lebih rendah yang mana, itu yang baru kita ambil, seperti itu. Ya, saya lanjutkan Pak. Oke. Untuk yang nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah penyelesaian masalah itu tentunya saya harus satu identifikasi ya, kemudian yang kedua kita kaji, kemudian kita cari data ini benar apa enggak gitu. Jadi semua masalah yang masuk tidak langsung kita telan mentah-mentah, tapi kita kaji dalam-dalam, kemudian kita cari data-data, baru kami putuskan apakah ini posisi A atau posisi B. Itu tentunya adalah melalui proses, dan itu ya kalau memang butuh cepat ya harus segera cepat gitu, posisi cepat. Makanya data itu selalu saya memiliki data-data yang memang kadang saya ngambil dari bapak ibu guru, ngambil dari anak yang mungkin tidak diketahui bapak ibu guru, dari anak, tapi data itu ada, entah itu dalam bentuk file atau mungkin dalam bentuk yang lainnya gitu. Untuk pertanyaan yang nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika? Untuk yang saya anggap itu efektif, itu tentunya dalam saya ambil keputusan selalu saya minta pendapat orang lain dulu. Jadi sebelum saya putuskan, saya menyampaikan ke teman-teman, ya Bapak Ibu guru, ya itu kadang juga orang yang saya anggap mungkin mampu atau bisa mengatasi itu. Nah baru setelah itu saya melihat pendapat dia seperti itu, baru saya ambil yang pas seperti apa. Jadi tidak tentu apa yang mendapat dari teman itu saya ambil, enggak. Tapi di situ saya olah dulu, pas enggak dengan kasus saya gitu, seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Oke. Untuk tantangan yaitu memang berat ya Pak. Jadi tantangan itu kaitannya dengan manakala itu bertemu dua kepentingan yang berbeda dan itu harus diselesaikan secepatnya, itu butuh betul-betul tantangan yang luar biasa menurut saya. Dan sementara ada kasus itu ini menyamakan yang betul ini, yang B ini yang betul ini, saya harus memilih salah satu. Di situ kan tentunya itu tantangan yang berat dan di situ dibutuhkan keputusan yang pas, yang di situ tentunya tidak ya diterima oleh kedua belah pihak gitu. Itu tantangan yang besar yang menurut saya ini sering saya alami seperti itu. Untuk pertanyaan nomor 6, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke. Untuk penyelesaian masalah yang seperti itu kan tentunya saya nggak punya jadwal, tapi kami punya skala prioritas. Jadi di mana permasalahan itu akan berimbas kepada permasalahan yang lainnya, maka tentunya itu kami dahulukan. Ya, tapi manakala itu permasalahan yang dikira itu kok tidak begitu berimbas, mungkin akan saya nomor 2-kan begitu. Jadi kita menggunakan skala prioritas. Manakala yang itu butuh secepatnya, ya kita selesaikan secepatnya. Kalau kita menggunakan jadwal lagi, udah sana nunggu minggu depan udah nanti pada permasalahan itu akan berlanjut, akan jadi lebih besar nantinya. Itu kan. Untuk pertanyaan nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oke, saya nggak punya orang Mbak, tapi punya Tuhan. Beliaulah yang akan selalu membimbing saya. Jadi kalau sudah mentok saya nggak bisa menyelesaikan, kemudian saya juga teman-teman misalkan sekitar saya itu kok berbeda-beda, maka jalan satu-satunya saya harus menghadap pada Allah. Itu apa yang harus saya putuskan. Dan biasanya seperti itu, nanti akan ada dari hati nurani dalam itu ini gitu. Untuk pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah tadi disampaikan oleh Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Oke. Banyak sekali pembelajaran yang kita ambil sebenarnya. Yang pertama dalam mengambil keputusan kita tentunya betul-betul dengan hati yang jernih. Kita tidak bisa secara emosi langsung menentukan baru memutuskan itu, dan kita juga harus ekstra hati-hati karena segala yang kita putuskan oleh kepala sekolah itu akan berimbas kepada orang lain. Ini sehingga di sini memang betul-betul keputusan itu betul-betul dikaji, ya, permasalahan itu dikaji lebih dalam, kita cari efek positifnya, efek negatifnya, kemudian nanti ini akan berimbas
membahas pada moral seseorang, ya, kemudian juga kita kaitkan dengan etika yang ada di sekitar kita, nah, baru kemudian kita putuskan. Nah, tentunya kan pembelajaran yang cukup luar biasa sebenarnya kalau kita masukkan ke situ, karena tidak bisa kita secara gebyah uyah juga, yang ada secara gebyah uyah itu langsung putuskan des gitu. Tapi tentunya di sini butuh tahapan dan ini dengan betul-betul hati-hati, tapi dan juga dengan cepat gitu. Itu ya. Baiklah Kak Minto, terima kasih sekali tadi sudah menanggapi apa yang kami tanyakan kepada Bapak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak tadi bisa bermanfaat untuk kami, kemudian kedepannya kami bisa meniru apa-apa yang sudah baik dari Pak Minto. Semoga nanti kami bisa menjalankannya. Oke, Itu ya, saja. sama-sama Oke. Mbak. Saya juga jawaban saya mungkin nggak sempurna, jauh dari kurang, itu hanya berdasarkan pengalaman saya. Monggo nanti kalau yang baik silahkan diambil, kalau yang nggak baik buang jauh-jauh saja, ya, ini nggak usah dipakai, karena masing-masing seorang dalam memimpin suatu sekolah itu mesti punya retorika masing-masing, dan dalam penyelesaian masalah pun juga tentunya dengan gayanya masing-masing. Ya, sukses selalu buat jalangan. Terima kasih sekali Pak Minto. Iya.